Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran PPKN. Aku sekalian, pada pertemuan keempat di bab 2 ini ya, kita masuk kepada pembahasan mengenai ketentuan di dalam undang-undang dasar kita tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, aku sekalian ya, kemerdekaan yang diproklamasikan atau diproklamirkan oleh bangsa Indonesia ya, ini tidaklah diraih dengan cara gampang dan mudah ya. Untuk meraihnya banyak pengorbanan nyawa, harta, tenaga dan sebagainya ya, yang mewarnai setiap perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka merebut kemerdekaan. Nah, dari itulah ya, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang ini, yang menikmati hasil dari perjuangan untuk merebut kemerdekaan ini, untuk mempertahankan kemerdekaan dengan sebaik-baiknya dengan berbagai cara ya. Maka apapun harus kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini, yaitu dengan mengisinya dengan berbagai hal ya, yang dapat memajukan dan mengisi dengan baik kemerdekaan itu. Nah, kewajiban ini ya, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ini ya, merupakan bagian dari wujud penghayatan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasionalnya ya. Tentu hal ini merujuk kepada ya, tujuan negara kita yang terdapat di dalam pembukaan ya. Di antaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Anak-anakku sekalian ya, di dalam konstitusi kita ini sudah diatur ya, bagaimana pertahanan dan keamanan negara itu dijalankan dan siapa yang harus menjalankan. Inilah yang disebut dengan sistem pertahanan dan keamanan negara nanti. Nah, dalam pasal 30 ya, ini merupakan ya ketentuan di dalam undang-undang dasar kita terkait dengan hal tersebut ya, pertahanan dan keamanan negara. Nah, dalam pasal ini ayat satunya itu disebutkan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini kita semua ini warga negara tanpa terkecuali wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian di ayat kedua itu dinyatakan ya, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ya, oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dan makanya kita kenal nanti ini adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, atau nanti disingkat SISHANKAMRATA. Nah, aku sekalian, pada ayat 3 ya, itu dikatakan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan dan melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, ini terkait dengan TNI yang melakukan usaha pertahanan. Kemudian di ayat keempatnya itu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini sebagai alat yang menjaga keamanan. Nah, di sini untuk sistem keamanan ini dijalankan oleh Kepolisian Negara ya, dalam rangka menjaga keamanan ketertiban masyarakat, yang melindungi, mengayomi, serta menegakkan hukum. Nah, inilah ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar kita mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, dari ketentuan-ketentuan tadi di dalam Undang-Undang Dasar ini ya, ini bermakna bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. TNI dan Polri ini manunggal bersama rakyat atau bersama masyarakat sipil dalam rangka menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, misalkan ya, zaman sekarang itu ya, tentara bahu-membahu bersama rakyat, misalkan memperbaiki jalan dan lain sebagainya ya. TNI juga turun tangan di dalam usaha penanganan pandemi, misalkan ya, menjalankan kebijakan atau mendukung kebijakan negara, menjaga ketertiban ya, PPKM lah kalau sekarang lah. Ini bagian daripada wujud daripada aplikasi sistem pertahanan dan keamanan negara ini. Nah, sistem pertahanan dan keamanan negara dari ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar tadi ini menunjukkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara ini dilaksanakan dengan menggunakan
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SIS-HANKAM rata lain yang saya sebutkan tadi ya. Nah, lalu apa itu SIS-HANKAM rata? SIS-HANKAM rata ya atau sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga, mempertahankan pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Lah ini makna dari SIS-HANKAM rata ya. Sistem keamanan rakyat semesta artinya apa? Menjaga ya pertahanan dan juga keamanan negara ya, seluruhnya yang meliputi seluruh rakyatnya, sumber dayanya ya, sarana dan prasarananya ya, yang dipandang sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia yang harus dijaga, dipertahankan. Nah, SIS-HANKAM rata penyelenggaranya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara. Makanya seluruh warga negara ini terlibat ya, terlibat dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nanti ada pembahasan bela negara. Ada kewajiban setiap warga negara untuk membela negara ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka ya untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara ya, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lah ini tujuannya ya, supaya kita menjadi bangsa yang survive, menjadi bangsa yang terus menerus ada ya, sebagai bangsa dan negara. Nah, dalam SIS-HANKAM rata ini ada komponen ya. Yang pertama komponen utama ini TNI dan Polri ya. Komponen pendukung ini sumber daya nasional ya. Dan komponen cadangan juga ini sumber daya nasional lah. Ini semuanya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara lah. Ini juga merupakan jabaran daripada ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar kita tadi yang saya sebutkan di atas. Nah, SIS-HANKAM rata itu ya penggunaan segala ya potensi yang dimiliki Indonesia ya, baik potensi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya untuk usaha pertahanan dan keamanan negara ini ya, maka SIS-HANKAM rata ini juga disebut dengan ya semesta, artinya ini total defense system ya, sistem pertahanan total. Nah, ini SIS-HANKAM rata. Lalu apa ciri-ciri dari pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta ya? Nah, ada 3 ciri di sini. Yang pertama adalah kerakyatan. Artinya orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Nah, ini ciri-cirinya ini bahwa upaya di dalam pertahanan dan keamanan ini demi ya atau diabdikan oleh dan untuk kepentingan rakyat Indonesia ya, kepentingan rakyat yang harus didahulukan. Yang kedua itu adalah kesemestaan. Nah, artinya apa? Menggunakan, mendayagunakan ya seluruh sumber daya nasional dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Ya, apapun kita maksimalkan seluruh potensi yang ada di atau yang dimiliki oleh bangsa dan negara kita. Yang ketiga adalah kewilayahan. Maksudnya apa? Agar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar. Nah, ini kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan ya, yang luas sekali ya, dipisah oleh perairan ya, pulau-pulaunya itu. Maka kekuatan atau gelar kekuatan ini harus menyebar, tidak hanya terkonsentrasi pada satu wilayah ya. Kondisi geografis inilah yang mendukung kuatnya ya, pertahanan dan keamanan negara Indonesia itu harus dibangun ya. Nah, itu ciri-ciri dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Lalu kenapa kita memilih sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini? Paling tidak ada 2 pertimbangan kenapa kita ini memakai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang pertama adalah posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang ya, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra ya, sepanjang kalian lihat di peta itu ya. Tapi di satu sisi memberikan keuntungan ya, ada banyak manfaat dari posisi wilayah Indonesia ini, namun juga memberikan ancaman dan tantangan ya yang besar, baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Jadi posisi ini ya juga memberikan tantangan ya, ancaman bagi keamanan negara kita. Letak yang strategis ini ya, ancamannya besar ya, sebanding dengan keuntungan-keuntungan yang juga besar, misalkan dari potensi ekonomi, gampang masuknya jalur ya, melalui jalur yang dekat dengan wilayah Indonesia ya.
Kemudian yang kedua, pertimbangan adalah kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Lah ini kondisi wilayah ini sebagai kepulauan ini gampang sekali ancaman itu masuk dari berbagai wilayah ya, misalkan dari pulau terluar Indonesia. Makanya pulau-pulau terluar ini perlu mendapatkan perhatian lebih di dalam gelar kekuatan, di dalam menjaga masuknya ya berbagai macam ancaman itu. Tidak boleh lengah ya, hanya terpusat di wilayah-wilayah ramai saja misalkan, sedangkan pulau terluar itu tidak tertangani, terpantau, sehingga bisa saja ancaman-ancaman itu dapat masuk sehingga merusak ya kedaulatan negara ya, melemahkan kedaulatan negara sehingga pertahanan dan keamanan kita menjadi lemah. Nah, untuk sekalian ya, itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan nanti disampaikan di grup kelas. Ya, sampai jumpa pada video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.